1. Konsep dasar regresi. Regresi mencoba untuk menggambarkan hubungan antara variabel dengan sebuah model matematis. Dalam regresi linear sederhana, hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X diasumsikan linear dan digambarkan dengan persamaan. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah epsilon. Di mana Y adalah variabel dependen yang ingin diprediksi. X adalah variabel independen yang digunakan untuk memprediksi Y. Beta 0 adalah intercept titik potong pada sumbu Y. Beta 1 adalah koefisien regresi yang menggambarkan kemiringan garis regresi dan menunjukkan seberapa besar perubahan Y ketika X berubah. Epsilon adalah error atau galat yang menunjukkan deviasi antara nilai Y yang teramati dengan nilai Y yang diprediksi oleh model. Dalam regresi, kita berusaha untuk mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1 yang terbaik berdasarkan data yang ada. Biasanya menggunakan metode least squares kuadrat terkecil yang meminimalkan jumlah kuadrat dari galat. 2. Hubungan statistik dan deterministik dalam regresi. Deterministik. Dalam regresi, hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat deterministik, artinya untuk setiap nilai variabel independen X, kita dapat menghitung nilai Y yang tepat jika model regresi dan parameter-parameter beta 0, beta 1 diketahui. Regresi linear sederhana mengasumsikan bahwa ada hubungan pasti dan linear antara X dan Y. Statistik. Meskipun regresi memiliki hubungan deterministik, dalam kenyataannya ada variabilitas acak yang tidak dapat dijelaskan oleh model, yang tercermin dalam error epsilon. Oleh karena itu, regresi juga melibatkan statistik untuk mengukur ketidakpastian dalam estimasi model, memvalidasi model, serta menguji apakah hubungan yang ditemukan signifikan atau hanya kebetulan. Statistik digunakan untuk mengukur variabilitas atau error, serta untuk menilai kualitas model dengan metrik seperti R kuadrat, interval kepercayaan, dan uji hipotesis. 3. Regresi dan kausalitas. Regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel, tetapi regresi tidak dapat membuktikan kausalitas secara langsung. Misalnya, meskipun regresi dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara jumlah iklan yang ditayangkan X dan penjualan produk Y, regresi hanya menunjukkan adanya hubungan korelasi dan bukan hubungan sebab akibat. Untuk membuktikan hubungan kausal, dibutuhkan desain eksperimen yang mengontrol variabel luar dan memanipulasi variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Teori yang mendasari yang mengusulkan bahwa perubahan dalam X menyebabkan perubahan dalam Y. Tanpa kontrol eksperimen atau desain yang hati-hati, hubungan dalam regresi hanya menunjukkan asosiasi dan bukan kausalitas. 4. Regresi dan korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan derajat kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi diukur dengan koefisien korelasi Poisson R yang berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Korelasi 1 menunjukkan hubungan positif sempurna. Negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Dan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Regresi berbeda dengan korelasi karena bertujuan untuk memodelkan hubungan dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Regresi tidak hanya menunjukkan hubungan antara dua variabel, tetapi juga menyediakan model matematis yang digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Meskipun korelasi dapat menunjukkan adanya hubungan, korelasi tidak mengindikasikan sebab akibat, sedangkan regresi lebih berfokus pada menentukan dampak atau pengaruh satu variabel terhadap yang lain.
5. Terminologi dan notasi dalam analisis regresi. Berikut adalah beberapa terminologi dan notasi yang sering digunakan dalam analisis regresi. Variabel dependen Y, variabel yang diprediksi atau dijelaskan oleh model regresi. Variabel independen X, variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien regresi beta 0, beta 1. Parameter dalam model regresi yang mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Error epsilon, selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Residual, perbedaan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model regresi, yaitu epsilon sama dengan y observed, y predicted epsilon sama dengan y tax observed, y tax predicted. Ir kuadrat koefisien determinasi, mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas data. R kuadrat berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan data. P-value, nilai yang digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari koefisien regresi. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi misalnya 0,05, maka koefisien dianggap signifikan. 6. Sifat-sifat analisis regresi. Analisis regresi memiliki beberapa asumsi yang perlu dipenuhi untuk validitas model. Linearitas, hubungan antara variabel dependen dan independen harus linear. Homoskedastisitas, variansi error harus konstan untuk semua nilai variabel independen, tidak ada pola yang sistematis. Independensi error, error harus independen satu sama lain. Artinya tidak ada hubungan antara error pada satu titik data dengan error pada titik data lainnya. Normalitas error, error harus terdistribusi normal agar hasil uji statistik valid. Multikolinearitas, dalam regresi berganda, variabel independen tidak boleh sangat berkorelasi satu sama lain. Jika terdapat multikolinearitas yang tinggi, model menjadi kurang stabil dan hasil estimasi menjadi tidak dapat diandalkan. Kesimpulan, analisis regresi adalah alat yang kuat untuk memodelkan hubungan antara variabel dan untuk membuat prediksi berdasarkan data. Meskipun regresi dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel, hubungan tersebut tidak selalu bersifat kausal. Oleh karena itu, interpretasi model regresi harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan asumsi-asumsi model dan menggunakan statistik untuk mengevaluasi ketepatan dan signifikansi model.